Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Richard. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Richard. Bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Sesuai dengan janji kita Pak, besok rencananya kita akan melaksanakan observasi ya Pak ya. Iya benar boleh. Sebelum melaksanakan observasi tentu kita akan mengadakan dahulu observasi ya Pak ya. Kita akan berbincang-bincang dahulu Pak tentang hal yang akan Bapak lakukan besok. Ya, baik Pak. Baik, di sini Pak ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama berkenaan dengan observasi besok ya Pak ya. Tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai apa kira-kira Pak? Ya, untuk besok itu saya menetapkan dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, dengan diskusi kelompok siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang kedua, dengan diskusi kelompok siswa mampu membuat laporan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Berarti ada dua tujuan yang hendak Bapak capai besok ya Pak ya. Terus untuk mencapai tujuan tersebut Pak, area pengembangan yang hendak Bapak capai itu mana? Ya, area yang pengen dicapai atau ingin dikembangkan dalam pembelajaran besok adalah yang pertama, saya akan menyerahkan pembelajaran dengan diskusi kelompok yang arahnya adalah diferensiasi siswa. Lalu yang kedua, penilaian dengan menggunakan quizzes. Oh ya, berarti dua ya Pak area pengembangan Pak ya. Artinya akan arah kepada model pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Terus nantinya penilaiannya dengan quizzes. Oh ya, berarti untuk area pengembangan ini Pak nantinya apa strategi yang sudah Bapak persiapkan? Ya, yang pertama kalau persiapannya itu membuat RPP ya sudah. Lalu kegiatan pembelajaran besok siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kesiapan siswa itu belajar. Lalu setelah dibagi itu saya juga sudah menyiapkan LKPD sesuai dengan tingkat kesiapan siswa. Jadi LKPD itu tidak sama, sudah beragam setiap kelompoknya nanti. Lalu yang ketiga, saya menyiapkan soal latihan atau soal asesmennya nanti di quizzes yang nanti akan menggunakan quizzes mode kertas. Ya, berarti Bapak sudah mempersiapkan namanya 3 strategi tadi ya Pak ya. Ya kan berarti nantinya ada RPP, terus ada LKPD ya Pak ya. Terus nantinya siswa juga hasil penilaian itu dilihat nantinya dari quizzes yang dilakukan gitu ya Pak. Baik Pak, bertemu kita besok untuk kegiatan observasinya Pak. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat tubuhku, cerdas otakku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Ada teman kita yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semuanya. Lalu siapa yang tidak salat subuh tadi pagi? Ada lagi? Salat subuh semuanya? Belum? Baik. Yang lengkap salatnya kemarin? Azan berapa azan? 2 orang yang nggak lengkap, 14 orang yang lengkap. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi salat itu penting karena salat itu adalah tiang. Oke, belang ada semuanya. Kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir ke sekolah dalam rangka menuntut ilmu dan bertemu bersama teman-temannya. Teman juga kita tokoh dan penilmuan. Nah, pada saat sekarang karena kita mau beranjak ke kurikulum merdeka, maka kita tidak fokus lagi belajar sesuai urutan tema, tapi kita sudah mengambil mata pelajarannya. Nah, kemarin apa terakhir kita belajar?
Kemarin kita apa? PPKN kemarin. Nah, IPA juga udah belajar kita. Jadi kita belajar pada tema 3 ini yaitu tokoh dan manajemen. Nah, lalu tujuan pembelajaran kita ada 2 saja hari ini. Yang pertama, dengan diskusi kelompok, Anda bisa nanti mengidentifikasi perubahan sosial budaya masyarakat yang terjadi akibat modernisasi. Apa contoh modernisasi kemarin? Handphone apa? HP, apa lagi? Komputer atau laptop, TV. Nah, itu namanya modern. Anda mampu membuat laporannya berupa hasil diskusi. Ada hasil diskusinya nanti tentang perubahan yang terjadi di masyarakat, lalu ditampilkan hasil diskusi itu nanti. Nah, lalu kita nanti ketika belajar kita akan dibagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok akan berbeda tugasnya. Ada yang membahas TV, ada yang membahas lampu pijar, ada yang membahas komputer, ada yang membahas HP, kolektor. Nanti ada pembagiannya. Oke, sebelum masuk kita ke situ, kita akan mengerjakan terlebih dahulu namanya soal tugas. Oke, kira-kira udah sejauh mana kemampuan Anda tentang pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Siap untuk quiznya? Ya. Oke, kita akan quiz dulu. Dulu ya. Nah, jelas kelihatan ke belakang? Nggak bisa dibaca? Nggak bisa? Nah. Sudah? Nah, oke. 1, 2, 3. Oh, tentu. Kenapa ya Bapak baru jadi belum tahu. Dah oke, dami. Oke. Udah beritanya kalau udah dapat 100 semua. Udah semua kan? Ya, udah 16 orang ya. Wah, benar semua. Kalau rata-rata kelasnya 100 nanti berarti kita nggak lanjut. Ini mau bela lampu udah lah. Wah. 1, 2, 3. Nggak jadi 100 rata-rata kelasnya kan makan. Nomor 1 tuh. Oke, kuisnya kita akhiri ya. Penemu listrik. Iya, hebat ya sih. Apakah penemu listrik memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat? Ya. Apa kita salah satu dampaknya? Tani. Kerja misal juga malam hari. Lalu lintas dapat berjalan di malam hari. Lalu lintas dapat berjalan di malam hari. Apalagi kira-kira dampak penemu listrik? Selain apalagi ada yang lain? Bro, apalagi? Nami, kira-kira nih. Dampak penemu listrik. Lihat. Nah, toko bisa dibuka sampai malam kali. Apa alat-alat penting yang ditemukan setelah adanya listrik? Lampu. Ya, apa nih? Lampu listrik. Kayak Maira. Apa lagi, Pak? Komputer. Apa lagi? Mesin cuci. Apa lagi? TV. Magicom. Macam-macam. Setrika listrik. Jadi banyak setelah ditemukan listrik itu banyak alat-alat yang ditemukan oleh orang setelah itu. Nah, itu gambar apa tuh? Kalau yang ini? Apa yang merah-merah pipinya bawah? Khawatir, belut, kecewa atau khawatir. Ini
udah tahu kan emoticonnya. Nah, oke. Kita bisa nggak menebak dari ekspresi wajah teman, kira-kira dia sedang sedih, sedang apa? Bisa nggak nebak itu? Bisa nggak? Bisa nggak menebak teman pas datang ke sekolah itu? Bisa nggak kita tahu teman itu sedang sedih, sedang kesal? Bisa nggak? Bisa kan? Nah, sekarang Bapak mau nanya, siapa yang tadi pagi datang ke sekolah, pergi ke sekolah dengan perasaan kecewa? Ada? Ada yang kecewa? Ada yang sedih? Ada yang sedih? Oke. Bapak mau nanya pada si Haikal, kenapa Haikal senang pergi sekolah tadi? Bertemu dengan teman-teman. Selain itu apa lagi yang membuat Haikal senang? PAI tadi dapat nilai? Itu. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Nah, yang kelompok satunya duduk di situ nanti itu orangnya ada Ami. Boleh bawa bukunya 1 lembar, buku 1, pena 1, sama buku tema 3-nya. Bukunya setengah. Buku tema. Apa? Buku cerita, buku tema 3. Nanti di akhir diskusi akan diminta perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya atau membacakan. Nah, ini kelompok yang ini membahas tentang penemuan komputer. Silakan cari di buku tema yaitu bacaan tentang komputer. Yang di sini membahas tentang televisi, juga dibaca dulu teksnya tentang penemuan televisi. Yang kelompok ini membahas tentang penemuan alat transportasi modern. Nah, yang ini yang ada bahasa kalian mendiskusikan tentang penemuan apa manfaat lampu hujan di dalam masyarakat. Kira-kira dengan ditemukan lampu hujan itu apa manfaatnya? Kalau yang di kolom atas ini, yang pertama kalian tulis dulu bagaimana kondisi masyarakat sebelum ada lampu hujan. Apa kira-kira bagaimana kondisinya? Seperti apa? Ada beberapa pertanyaan nih. Beragam informasi dari televisi, apa saja yang bisa kita lihat dari televisi? Apa saja? Berita. Selain itu apa lagi? Informasi. Kartun. Berarti kartun itu berupa apa tuh? Nah. Iya, benar. Oke, Kiano, silakan baca ke depan ya. Yang lain boleh disimak temannya dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Adam, Jano, Gali, dan Lupa. Saya akan mengajarkan sebelum ada lampu pijar dan sesudah ada lampu pijar. Baru sebelum ada lampu pijar dan sesudah ada lampu pijar. Nah, coba simak temannya. Sudah ada lampu pijar, toko akan bisa buka sampai 24 jam. Sebelum ada lampu pijar, toko hanya bisa buka sampai sore. Apa lagi? Wah, anak-anak bisa belajar sampai larut malam. Sebelum ada lampu pijar, anak-anak hanya bisa belajar sampai sore. Ya, oke. Dua baru. Apa lagi? Tiga, anak-anak bisa bermain sampai larut malam. Karena bisa bermain sampai larut malam. Sebelum ada lampu pijar, anak-anak hanya bisa bermain sebelum matahari terbenam. Ya, oke. Empat, kegiatan lalu lintas hanya siang hari. Ya. Sebelum ada lampu pijar, kegiatan lalu lintas bisa sampai malam. Ya, itu ada 4. Oke, lanjut yang berikutnya apa manfaat? Manfaat lampu pijar. Apa manfaat penemuan lampu pijar?
dapat menerangi rumah masyarakat, untuk menerangi lampu lalu lintas. Yang kedua, menerangkan kapal dan melalui. Ya oke, sudah dibacakan oleh Kiano. Ada yang mau bertanya nggak atau ada yang mau menambahkan? Jadi kelompok Kiano membahas tentang pengaruh penemu lampu pijar dan apa manfaat lampu pijar itu. Tadi Kiano ada berapa dibacakan pengaruhnya tadi? 4. Yang pertama apa katanya? Bekerja hanya buka sampai malam, sampai sore. Kalau ada lampu pijar sampai malam. Lalu Kiano dulu. Tepuk santiangnya. Tepuk santiang. Ambo suwo, ambo tidak, ada duanya. Santiang. Nah, oke kelompok mana mau tampil lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan pengaruh penemuan televisi. Beragam penemuan televisi adalah berita, sinetron, film, acara, dan dokumentasi. Pengaruh positif dalam pendidikan, menarik minat belajar, menjadi sarana belajar tindakan, membuat sadar. Pengaruh negatif dalam pendidikan, mengurangi waktu belajar, mendorong pendidikan pasif, pada perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan tentang penemuan Ini banyak materinya di bawah. perkembangan komputer. Di tahun 500 Masehi, alat hitung tradisional yang disebut abacus ditemukan. Tahun 1821 komputer pertama ditemukan. 1939 komputer listrik dibuat. 1971 elektronik mail atau email ditemukan. 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. 1975 komputer dengan harga terjangkau ditemukan. 1983 internet dengan jaringan global telah ditemukan. 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Di tahun kapan orang pakai internet? Sejak kapan orang secara bebas memakai internet? Tahun berapa tadi? 900? 994. Lanjut. Karena seiring bertambahnya Semoga teknologi semakin modern, pekerjaan menjadi lebih cepat dan semakin mudah. Apa dampak penemuan bagi dunia? Dampak penemuan bagi dunia. Apa dampak penemuan apa? Komputer atau lampu? Apa dampak penemuan komputer bagi dunia? Ayo boleh dibantu oleh teman kelompoknya. Apa Angela? Baca aja dari situ. Apa dampak penemuan komputer bagi dunia? Mengurangi kesalahan apa? Nah, yang pertama dampaknya kesalahan, mengurangi kesalahan dalam itu. Apa lagi dampaknya? Sebenarnya banyak dampak penemuan komputer itu. Kalian bisa belajar melalui internet. Kalian bisa mengetik kayak bapak mengetik soal, bisa memberikan soalnya udah diurin. Kelompok 1. Kelompok 1 mau dikasih tepuk tangan. Karena kelompok masing-masing. Ya, boleh menghadap ke depan lagi. Buka lampu apa tadi? Apa pengaruhnya? Anak-anak bisa belajar hingga malam. Bisa Betul, bisa buka larut malam. Nah, bisa buka sampai larut malam. Apa lagi? Jalanan bisa sampai malam hari. Oke, dengan penemuan alat transportasi tadi apa tadi kira-kira? Perjalanan lebih cepat. Ya, membawa barang atau perjalanan lebih cepat. Lalu pengaruh penemuan TV. Pengaruh positifnya apa? Dapat informasi dari televisi. Apa lagi? Selain informasi apa yang didapat? Apa? Berita. Udah selesai aja? Udah? 1, 2, 3.
Kira-kira menurut Ananda, kita tadi belajar ada diskusi. Kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Hah? Menyenangkan? Apa lagi? Asik, seru. Oke, apa lagi? Dapat ingin tahu. Dari pembelajaran hari ini, apa kira-kira yang perlu Bapak perbaiki? Apa yang kurang? Masa nggak ada? Yang perlu dipertahankan? Apanya yang perlu Bapak harus banyak-banyak apa? SBK-nya apa lagi? Apa? Oh, menanya sholatnya, diskusinya apa lagi? SBK-nya perbanyak, pakai quizzes, lalu kata Sudazi tanya sholatnya sebelum belajar. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah, kita Alhamdulillah sehat Pak. Pak, minta waktunya Pak lagi sebentar nih. Ini berkenan tentang observasi yang telah kita laksanakan kemarin ini ya, ya kan? Tentang observasi yang kita laksanakan kemarin itu sudah sesuai Pak dengan yang telah kita sampaikan sebelum observasi ya Pak ya. Baik itu berkenaan dengan tujuan pembelajaran Bapak ya. Kalau tujuan pembelajaran Bapak itu sudah sangat sesuai sekali Pak dengan rencana pembelajaran yang telah Bapak susun ya. Terus yang berikutnya Pak itu tentang penggunaan media. Itu penggunaan media Bapak tersebut sangat luar biasa Pak. Ini berkenan dengan penggunaan quizzes yang telah Bapak lakukan. Sehingga saya sebagai observer sendiri itu sangat termotivasi sekali Pak tentang penggunaan media quizzes yang telah Bapak sampaikan di workshop observasi kemarin. Terus tentang penilaian itu Bapak sudah melakukan penilaian sesuai dengan format penilaian yang telah Bapak rancang. Seperti dalam artian observasi kemarin itu sudah acungan jempol bagi Bapak tentang pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Terus Pak, yang menjadi pertanyaan pada hari ini Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan observasi? Terima kasih Pak Richard. Setelah setelah melakukan proses mengajar tadi hari kemarin itu saya merasa senang karena benar seperti yang Bapak sampaikan, saya sudah merasa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dari yang diinginkan di RTP. Lalu anak-anak juga senang sepertinya belajar. Maka saya senang setelah pembelajaran. Jadi Bapak merasa sangat senang sekali ya Pak dalam melakukan kemarin yang saya observasi itu ya. Alhamdulillah termasuk siswanya juga sangat senang sekali ya. Apalagi kemarin Bapak menggunakan quizzes tersebut gitu kan. Kira-kira Pak ya kan setelah Bapak melakukan pembelajaran kemarin itu ya Pak ya, berhasil observasi, terus kira-kira ada nggak yang Bapak merasa kelebihan atau kekurangan dalam pembelajaran tersebut? Kelebihannya ya seperti Bapak sampaikan tadi, sesuai dengan observasi yang pertama tujuan pembelajarannya sudah menurut saya juga sudah tercapai gitu. Dilihat dari hasil asesmen akhir gitu, penilaian akhir. Lalu kelebihan yang kedua saya kemarin itu menggunakan pendekatan diferensiasi pembelajaran, yaitu dengan dasar atau misalnya berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Lalu yang ketiga, kemarin itu kita menggunakan quizzes untuk melakukan asesmen, baik post-test, pre-test maupun post-testnya. Kita menggunakan quizzes, tapi anak tidak perlu WAP atau KW gitu. Kita menggunakan quizzes yang dari kertas gitu. Sehingga anak cuma muter-muter kertas kayak kemarin aja gitu. Anak tahu hasil akhirnya langsung. Itu kelebihan menurut saya. Lalu kalau dari segi
dari segi manajemen waktu Pak, kemarin ketika kita kan ada metode diskusi, kita dikelompokkan berdasarkan bukan kesiapan belajarnya. Ada yang low, ada yang medium, ada yang high-nya. Sehingga ketika penyelesaian akhir tugasnya dia agak molor waktunya gitu, sehingga waktu presentasi agak sedikit terpakai untuk diskusi gitu. Itu yang saya rasa kekurangan ini. Kelebihannya ini banyak juga ya Pak ya, termasuk tentang Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Nah, terus Bapak juga menggunakan kuisis, dan kuisisnya sekarang tidak bawa HP lagi ya. Siswa bisa pakai kertas yang sudah ada barcode-nya itu ya Pak ya, lalu nanti Bapak saja yang pakai HP di scan barcode tersebut. Namun Bapak juga ada mengeluhkan tentang kelemahannya ya, ada kekurangannya ya, dari segi manajemen waktu kata Bapak. Karena manajemen waktu yang terkadang siswa ini ada yang low, ada yang menengah, ada yang tinggi dari segi tingkat kemampuan siswa tersebut dalam mencerna proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini Pak tentang manajemen waktu ini ya Pak ya, agar nantinya di pembelajaran berikutnya misalnya Pak ya, bisa Bapak manajemen waktu ini dengan baik ya kan, kira-kira hal apa yang bisa Bapak lakukan? Untuk manajemen waktu itu mungkin yang pertama kita harus mempertimbangkan betul atau memahami secara seksama betul pembagian waktu langkah pembelajaran itu. Bisa kita alokasikan waktu itu yang untuk diskusinya 20 menit atau 30 menit, yang sisanya 20 menit lagi misalnya untuk presentasi. Jadi memang benar kita analisa dulu cukup nggak 30 menit ini untuk diskusi gitu, dengan topik ini gitu, dengan kemampuan anak sini gitu. Lalu cara yang kedua, setelah kita usahakan optimalkan pemetaan waktunya, lalu kita harus kasih aba-aba kepada anak. Misalnya waktu diskusi kita tinggal 5 menit lagi gitu, jadi nggak langsung dikat anak itu waktu diskusi kita habis itu dia nggak kaget. Jadi ada manajemennya dulu, dikasih aba-aba tinggal 5 menit, tinggal 10 menit, lalu 5 menit. Jadi mereka benar-benar siap. Kalau enggak, yang lambat siap itu kemarin bukan anak yang dalam kategori kesiapan belajarnya low, nggak yang itu. Yang lama selesai itu adalah yang high-nya itu, yang tingginya itu, karena dia sibuk katakan berdebat diskusi gitu. Kata si A ini, kata si B ini, jadi dia agak alot diskusinya sehingga lama selesainya. Tidak dengan anak yang low tadi, dia udah dapat langsung tulis saja gitu. Jadi yang biasanya kalau udah beberapa kali dicoba, yang lambat siap diskusi itu adalah yang high. Jadi nantinya Bapak akan memberikan kepada siswa tersebut tanda atau apa-apa jika waktunya sudah habis, kita lanjut ke tahap berikutnya kan. Dan terus Bapak juga nantinya akan mengalokasikan waktunya mengalokasikan waktu. Dengan alokasi waktu ini nantinya Bapak bisa memanajemen waktu yang telah dipersiapkan itu ya Pak ya. Oke Pak, terus Pak, karena Bapak sudah memperkirakan tentang tahapan atau cara ini, ada nggak lagi Pak yang akan Bapak lakukan? Kira-kira selain cara itu ya, tadi kan kalau mengenai kita berbicara tidak cukup manajemen itu kan waktunya kaitannya ke disiplin. Iya. Jadi kita secara bertahap anak-anak itu juga harus kita tingkatkan kedisiplinan. Kalau udah habis waktu berarti harus siap-siap untuk menyelesaikan tugasnya itu. Jadi tidak hanya kita mengajar konten, tapi dari segi karakternya juga kita tanamkan dia bagaimana dia untuk berusaha disiplin. Jadi kalau disiplin itu tentu tidak bisa ketika di PDN saja, tentu kita juga butuh koordinasi dengan orang tua. Tapi nanti jika kita memberikan mengenai disiplin ini akan memberi waktu ya Pak ya. Kira-kira selain orang tua, ada nggak yang akan Bapak libatkan lagi untuk menanamkan disiplin agar mereka bisa memenuhi waktu ini Pak? Ya, kalau manajemen waktu yang jelas yang pihak yang terlibat itu guru disiplin lalu rekan-rekan guru kita, karena kalau bicara disiplin dan manajemen waktu itu adalah tanggung jawab kita, keluarga besar sekolah dan juga orang tua. Jadi semua pihak kepala sekolah juga kita disiplin bagaimana
terus meningkatkan kedisiplinan anak termasuk disiplin dalam mengerjakan tugas seperti yang tadi. Jadi nanti kita libatkan semua pihak ya Pak, Ya. termasuk kepala sekolah, Ya. gurunya, dan juga terutama kepada siswa itu sendiri ya Pak ya, apalagi dalam pembelajaran kan, ya dalam pembelajaran. Baik Pak, ya karena Bapak sudah berusaha nantinya untuk memanajemen waktu, terus kita juga melibatkan beberapa pihak dalam agar mereka itu bisa memanajemen waktu dengan baik, termasuk nanti disiplin waktu. Nah Pak, kira-kira dengan rancangan Bapak ini melibatkan orang tua dan lain sebagainya, ya kira-kira kapan bisa Bapak laksanakan atau Bapak eksekusi ini untuk manajemen waktu? Ya, kalau terkait dengan pihak yang dalam sekolah, tentu kita koordinasi dengan kepala sekolah untuk bisa segera ya Pak dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Tapi kalau dengan pihak orang tua, kita tunggu dulu penyerahan rapor semesternya Pak, rapor semester nanti kita panggil orang tua baru kita gunakan di situ. Kita ditinggalkan kedisiplinan dalam segi pengelolaan waktu, gitu. Tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Gitu. Jadi sangat lebih cepat itu lebih baik Pak ya kan, sehingganya di kala manajemen waktu ini kita sampaikan kepada kepala sekolah, nanti kepala sekolah menyampaikan kepada guru dan guru menyampaikan kepada siswa. Karena Bapak menyampaikan dalam 1 minggu ini kita akan coba sosialisasikan Pak, dan itu lebih cepat lebih baik, dan bahkan orang tua pun kepada orang tua pun disampaikan tentang kedisiplinan waktu ini Pak. Baik Pak, mungkin itu yang kita bincang-bincang pada hari ini Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Kira-kira apakah Bapak sudah merasa senang atau bahagia dengan perbincangan kita ini atau bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah senang Pak. Jadi saya akan ada kendala di pembelajaran tingginya waktu. Itu dengan diskusi dengan Bapak, sehingga saya bisa menemukan solusi dari masing-masing. Baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.